Kalau kita ngomongin reformasi 98, yang kebayangkan pasti momen heroik, ya titik balik sejarah Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mengajukan satu pertanyaan kritis? Oke, langsung ke intinya. Pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Apakah kebebasan politik yang kita dapat dengan susah payah itu ternyata harus kita bayar dengan belenggu ekonomi dan lingkungan yang sekarang menjerat generasi kita? Nah, disinilah letak paradoks besarnya. Di satu sisi, kita berhasil meraih kebebasan politik yang luar biasa. Tapi di sisi lain, tanpa kita sadari, kebijakan ekonomi yang diambil waktu itu justru membangun semacam belenggu baru untuk masa depan kita. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Kiri dan kanan. Di kiri, kita dapat hal-hal keren. Bebas ngomong, banyak partai, daerah punya otonomi. Keren kan? Tapi lihat di kanan. Kita malah terikat sama utang jangka panjang, anggaran negara jadi sempit banget ruang geraknya, dan kita jadi makin tergantung sama eksploitasi alam. Ini dua sisi mata uang dari reformasi. Oke, jadi biar lebih fokus kita bakal bedah 3 warisan paling beratnya nih. Pertama, soal utang. Kedua, soal kerusakan lingkungan. Dan ketiga, ini yang paling nyebelin mungkin, korupsi yang jadi makin nyebar. Kita mulai dari yang pertama ya, beban utang. Coba kita flashback sedikit ke krisis 98. Waktu itu ekonomi kita benar-benar di ujung tanduk. Nah, buat nyelamatin keadaan, pemerintah waktu itu terpaksa banget ambil pinjaman darurat dari luar negeri. Niatnya sih baik ya, buat stabilisasi. Tapi, efek jangka panjangnya, wah, itu yang ternyata berat banget. Artinya apa? Ya, utang-utang ini jadi kayak warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap tahun, sebagian besar uang pajak kita, uang APBN kita, itu larinya bukan buat bangun ini itu, tapi buat bayar bunga dan cicilan utang dari masa lalu. Nah, ini dia gambaran kasarnya. Bayangin deh, uang negara itu kan harusnya buat apa? Buat bangun sekolah, rumah sakit yang layak, buat riset dan inovasi biar negara kita maju. Tapi kenyataannya, sebagian besar dana itu kesedot cuma buat bayar bunga dan cicilan utang dari zaman dulu. Jadinya kita kayak sibuk nambal masa lalu terus, padahal kita harusnya udah lari ke masa depan. Oke, dari utang kita pindah ke warisan kedua. Dan ini nyambung banget loh sama masalah utang tadi. Jadi setelah reformasi kan ada otonomi daerah. Tujuannya bagus biar daerah mandiri. Tapi daerah jadi dituntut buat cari pendapatan sendiri secepat-cepatnya. Pertanyaannya, gimana cara paling gampang dan paling cepat buat dapat duit? Jawabannya, ya sayangnya ada di alam kita. Logikanya jadi simpel banget waktu itu. Pertama, daerah butuh pemasukan. Kedua, cara paling gampang ya obral izin tambang, izin hutan, izin perkebunan. Akibatnya, step ketiga, deforestasi atau penggundulan hutan melonjak gila-gilaan. Ini kayak keran yang dibuka lebar-lebar tanpa ada yang ngontrol. Dan kita nggak ngomongin skala kecil di sini. Kita bicara soal jutaan hektar. Hutan primer di Kalimantan, di Sumatera, hilang begitu aja. Dan ini dampaknya bukan cuma soal pohon yang tumbang loh. Ini artinya habitat satwa liar hancur, sumber kehidupan masyarakat adat hilang, dan keseimbangan ekosistem kita rusak parah untuk jangka waktu yang sangat panjang. Sekarang kita masuk ke warisan yang ketiga, korupsi yang terdesentralisasi. Nah, ini lagi-lagi akarnya dari otonomi daerah. Idenya kan mulia banget ya, kekuasaan jangan di Jakarta terus, biar pembangunan merata. Tapi, ternyata ada efek samping yang nggak diantisipasi, dan ini rusak banget. Tujuannya kan jelas, pembangunan merata, daerah mandiri, tapi realitanya di lapangan gimana? Karena pengawasannya lemah, korupsi bukannya hilang, tapi malah menyebar. Dari yang tadinya terpusat, jadi ada di mana-mana. Proyek fiktif, markup anggaran, itu jadi penyakit baru sampai ke level desa. Makanya, ada yang bilang korupsi itu jadi seperti udara. Gak kelihatan, tapi terasa di mana-mana. Kena banget kan analoginya? Korupsi bukan lagi cuma urusan para elit di Jakarta, tapi udah meresap sampai ke proyek-proyek kecil di daerah. Dampaknya, yaitu yang kita rasain sehari-hari. Oke, sekarang bagian paling krusialnya nih, kita harus paham kalau ketiga masalah tadi, utang, kerusakan lingkungan, dan korupsi, itu bukan berdiri sendiri-sendiri. Enggak, justru ketiganya saling terkait, saling mengunci, dan ngebentuk sebuah lingkaran setan struktural yang susah banget buat diputusin. Coba kita urutkan logikanya ya. Step 1, karena ada beban utang, negara jadi butuh duit cepat. Oke, step 2, gimana cara dapat duit cepat? Cara termudah, ya eksploitasi alam. Keruk apa yang bisa dikeruk? Step 3, nah biar proses eksploitasi ini mulus, gimana caranya? Ya lewat korupsi perizinan. Dan lingkaran ini muter terus. Utang memicu eksploitasi, eksploitasi dilancarkan oleh korupsi, jadilah kerusakan sistemik. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Pasti ada yang mikir,
Terus solusinya apa dong? Nah, tenang. Pembahasan ini nggak mau berhenti di nyalah-nyalahin masa lalu aja. Sekarang kita lihat apa sih yang bisa kita, generasi muda, lakukan buat memutus rantai warisan ini? Jadi, setidaknya ada 4 langkah ke depan yang bisa kita dorong bersama. Pertama, transparansi fiskal. Simpelnya, kita sebagai publik harus bisa ngintip data utang dan proyek pemerintah. Kedua, bangun ekonomi hijau. Udah bukan zamannya lagi ekonomi yang rusak. Ketiga, perkuat pengawasan lokal. Manfaatin teknologi buat mantau dana publik di daerah. Dan yang keempat, ini yang paling dasar tapi penting banget, benahi orientasi pendidikan kita. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal nangkepin koruptor atau bikin aturan baru. Ini jauh lebih dalam. Ini soal mengubah mentalitas sosial kita. Kita harus geser dari mentalitas pokoknya dapat untung sekarang ke mentalitas yang mikirin jangka panjang, yang berkelanjutan, yang mikirin nasib anak cucu kita nanti. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Menurut kamu, dari 3 warisan berat reformasi ini, beban utang, kerusakan lingkungan, atau korupsi yang menyebar sampai ke desa, mana sih yang dampaknya paling terasa dan jadi belenggu paling berat buat kita sekarang? Coba deh tulis jawaban kamu di kolom komentar. A, B, atau C? Saya pengen banget dengan pendapat kalian.